Dari hasil survei yang belum lama ini keluar menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo saat ini masih terus bertahan. Mereka cukup puas. Sehingga kemudian pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 dan 3 menilai bahwa dengan mengklaim bahwa mereka akan melanjutkan program kerja, mereka akan melanjutkan langkah Presiden Jokowi, ini bisa meningkatkan elektabilitas mereka. Dan di antara dua pasang ini sebenarnya siapa yang konsisten tentunya akan terus meneruskan langkah Presiden Joko Widodo dan siapa yang elektabilitasnya juga akan betul-betul terdongkrak dengan hal ini. Kita akan membahasnya tentunya di perbincangan Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik menemani saya di studio akan memberikan pandangannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selain Mas Adi juga sudah hadir secara daring, perwakilan dari masing-masing pasangan Capres nomor 2 dan juga 3. Sudah hadir perwakilan dari TKN Prabowo Gibran yaitu Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, selamat malam. Baik, dan juga dari TPN Ganjar Mahfud sudah hadir secara daring pula Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bang Ciko. Bang Ciko sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar suara Bang Ciko. Ya, Bang Ciko, bisa mendengar suara saya? Oke, kami masih memperbaiki jaringan kami dengan Bang Ciko, tapi kita juga akan mendengar bagaimana pendapat Mas Adi. Mas Adi, ketika kedua calon ini saling klaim, sebenarnya siapa yang merasa paling diuntungkan dengan klaim ini? Kalau kita melihat mulai dari hasil debat, pandangan masyarakat, elektabilitas yang juga dirilis oleh survei atau berbagai lembaga survei belakangan ini. Satu hal yang ingin saya katakan Putri, bahwa kenapa Jokowi ini paling diklaim ya, khususnya bagi kubu Ganjar dan kubunya Pak Prabowo. Karena dua hal tentu saja. Pertama karena Jokowi ini presiden, yang kedua punya pengaruh yang cukup luar biasa. Mengingat approval ratingnya kan hampir mencapai 80%. Oleh karena itu siapapun orang sosok yang teridentifikasi didukung oleh Pak Jokowi, maka sangat mungkin akan mendapatkan berkah elektoral, terutama dari pendukung-pendukung Jokowi yang memang akan mengikuti secara umum kecenderungan politik Jokowi itu kemana. Ini yang sepertinya menjelaskan kenapa misalnya sekalipun publik tahu bahwa Jokowi itu pastinya mendukung Prabowo Subianto karena di situ ada variabel Gibran, tapi pada saat yang bersamaan sepertinya kubu Pak Ganjar tidak mau kalah dalam konteks itu. Karena apapun sampai hari ini Jokowi itu masih teridentifikasi juga bagian dari PDIP. Betul. Dan ada sebagian kecil masyarakat yang juga belum tahu sebenarnya bahwa Pak Jokowi itu beda pilihan politik dengan PDIP, beda pilihan politik dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini yang sepertinya sedang disasar betul oleh masing-masing kubu untuk mengkapitalisasi bagaimana pengaruh Jokowi di Pilpres 2024 itu cukup luar biasa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau ditanya kira-kira siapa yang dirugikan dan diuntungkan, ya tentu kubunya Pak Ganjar dirugikan. Dulu memang sebelum ada Gibran maju sebagai pendamping Prabowo Subianto, mostly hampir semua pendukungnya Pak Jokowi itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pemilih yang memilih Ganjar Pranowo sebagai kontestan di Pilpres. Tapi ketika Gibran secara definitif maju Pilpres ditetapkan oleh KPU sebagai pendampingnya Pak Prabowo Subianto, maka pendukung-pendukung Jokowi yang lain di luar PDIP khususnya, di luar P3 khususnya juga nyebrang menjadi bagian dari pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Ini yang sepertinya sedang dibangun betul oleh teman-teman kubunya Pak Ganjar Pranowo supaya pemilih Jokowi yang dulu ke Ganjar Pranowo kemudian hijrah ke Prabowo Subianto itu ditarik kembali, nyebrang kepada Pak Ganjar dengan mengidentifikasi bahwa Pak Ganjarlah adalah orang yang sejak awal di-endorse dan didukung oleh Pak Jokowi. Kan ini narasi-narasi besar yang sebenarnya sedang diikhtiarkan supaya pendukung Jokowi yang pindah ke Pak Prabowo Subianto itu migrasi dan pindah lagi ke kubu Pak Ganjar Pranowo. Ini yang sepertinya sedang diusahakan betul kurang lebih selama 2 bulan ke depan, bagaimana pendukung Pak Jokowi itu sedang diperebutkan oleh masing-masing kubu. Meski kita tahu bahwa pendukungnya Pak Jokowi di Pilpres 2019 itu terbelah. Kalau dari unsur PDIP dan P3 ya tentu mendukung Pak Ganjar Pranowo, tapi dari unsur Golkar misalnya, dari unsur PAN misalnya, itu juga adalah mereka yang teridentifikasi mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu berebut paling Jokowi atau mengidentifikasi paling Jokowi antara Ganjar dan Pak Prabowo tentu dalam konteks kepentingan politik elektoral di 2024.
Kalau yang kemudian diperebutkan adalah soal siapa yang paling melanjutkan visi misi Pak Jokowi, saya kira tak ada perdebatan apapun. Pak Prabowo dan Ganjar pasti bisa melanjutkan itu. Oke. Kalau kemudian paling teridentifikasi siapa yang paling dekat dan paling lama dengan Pak Jokowi, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo sama-sama pasti merasa dekat dengan Pak Jokowi. Satu fakta politik yang memang hari ini yang agak berbeda, bahwa Pak Jokowi bisa dipastikan di 2024 ya bersama dengan Prabowo karena ada faktor Gibran lah di situ. Oke. Inilah yang sepertinya memang ada upaya-upaya bagaimana pengkubuan terutama pada pendukung Pak Jokowi itu bisa dimaksimalkan untuk mendukung salah satu calon. Siapa yang paling kuat mengkapitalisasi posisinya Pak Jokowi, ada keyakinan bahwa dialah yang kemudian akan mendapatkan faedah elektoral secara signifikan. Baik, Bang Ciko, berjualan narasi menjadi yang paling Jokowi, melanjutkan program kerja dari Pak Jokowi. Bahkan juga Mas Arya Bima ini mengatakan bahwa yang namanya Pak Ganjar ini merupakan Jokowi 3.0. Apakah kemudian ini betul-betul bisa maksimal, Bang Ciko, bisa menarik tadi para pemilih terutama yang tadinya bukan bagian dari PDIP, kemudian sudah menyeberang ke 02, Bang Ciko? Gini aja deh, sekarang kita lihat ada Bang Daniel Ansar di sini, sahabat saya, ada saya Ciko Hakim. Saya 2 kali menjadi pendukung Jokowi di 2 pilpres. Bang Daniel Ansar menjadi posisi dari mendukung calon yang lain di 2 pilpres. Nah, kenapa saya mendukung Pak Ganjar sekarang? Karena Pak Ganjar yang saya yakini dapat melanjutkan apa yang menjadi program-program Pak Jokowi. Dan selama 2 periode ini saya mendukung betul semua program-program Pak Jokowi, dan saya melihat ini hanya bisa dilanjutkan oleh Pak Ganjar ya kalau dibandingkan 2 paslon lain. Itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Mas tadi, kita tahu sendiri bahwa Presiden ini selalu mengatakan beliau netral, dan dia memberitakan pada anak buahnya supaya netral. Jadi agak menyesatkan kalau dibilang sudah pasti Pak Jokowi ini berada bersama Pak Prabowo dan Gibran, walaupun itu putranya, bisa aja dia memajukan putranya untuk latihan, kan kita nggak tahu ya. Nah, ini kan banyak alasan untuk itu. Nah, justru dengan mengatakan bahwa pasti Pak Jokowi sudah bersama Prabowo dan Gibran, sementara sekarang ada indikasi-indikasi kecurangan di lapangan, ketidaknetralan aparat dan lain-lain, dan ini terlalu nyata terlihat, bahkan ini akan menggerus kepercayaan masyarakat pada Pak Jokowi kalau betul Pak Jokowi berpihak pada salah satu paslon. Karena ketidaknetralan aparat ini terindikasi berpihak pada salah satu paslon yang bukan Ganjar dan Mahfud. Nah, ini juga berbahaya kalau terus-terus dinarasikan bahwa Pak Jokowi ini sudah bersama salah satu paslon. Itu yang ketiga, kenapa kita meyakini bahwa Ganjar adalah Jokowi 3.0? Ini semua bukan ngarang-ngarang karena elektabilitas turun dan lain-lain. Kita bisa melihat dari visi misi kami, visi misi Ganjar dan Mahfud, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan program-program Pak Jokowi sekarang. Yang ada adalah penambahan, peningkatan, dan percepatan, kalaupun ada yang berbeda. Nah, ini juga kita bisa lihat. Salah satunya, contohnya, Pak Jokowi ini selalu menggaung-gaungkan bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Nah, di mana di dalam program ekonomi kita ada program Blue Economy yang itu melakukan peningkatan terhadap apa yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi, bahwa kita menyadari bahwa 77% wilayah kita adalah wilayah maritim, dan di mana hanya menyumbangkan 7% PDB, dan ini kita memberikan solusi agar cita-cita bersama tentang poros maritim Indonesia dihargai dan dilihat sebagai poros maritim dunia, itu salah satunya dengan memajukan blue economy itu. Nah, ini yang ada dalam visi misi kita dan tidak ada di visi misi paslon lain. Itu baru salah satu. Di lain yang lainnya tentunya ketika kita mengunjungi IKN Ganjar, dianggap itu tiba-tiba Jokowi. Enggak, itu ada di dalam program kami, di visi misi kami yang terdaftar di KPU, bahwa kita akan melakukan percepatan pembangunan IKN. Luar biasa nggak? Jadi bukan hanya berkeberlanjutan, tapi percepatan. Nah, itu kenapa 3.0 salah satunya adalah Pak Jokowi sudah gesit, Pak Ganjar akan lebih cekatan lagi kan, lebih mudah kan gitu. Nah, soal belusukan, saya kasih contoh. Pak Jokowi ini kan suka belusukan. Nah, Pak Ganjar ini belusukan plus nginep rumah warga, itu lagi tambah 1 poin lagi ya kan. Nah, yang berikutnya adalah peningkatan yang saya sampaikan, bahwa kita ada juga menambahkan konsep green economy, blue economy, dan lain lagi. Dan yang terakhir, tentunya kita ingin mensinkronkan semua kartu-kartu yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi dan berhasil ya, kartu Indonesia Sehat, kartu lansia, kartu tani, kartu nelayan, dan kartu-kartu lain yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kita
enhance lagi, kita sempurnakan lagi, kita membuat itu menjadi satu data, menjadi dimasukkan ke dalam KTP 1, sehingga Baik. nanti NIK kita, nomor induk kependudukan itu sudah cukup untuk menampung semua kartu-kartu yang sudah berhasil digagas dan dilakukan dalam masa pemerintahan Jokowi yang didukung penuh oleh Pak Ciko. PDI Perjuangan selama Baik. 2 periode termasuk pencalonan presiden. Baik, Pak Ciko, kita dapatkan tadi apa yang menjadi poin plus dari Pak Ganjar, kemudian sehingga dinilai bisa melanjutkan atau menjadi sosok yang paling tepat melanjutkan Pak Jokowi. Bang Daniel, apa kemudian yang membuat Pak Prabowo ini menjadi pembeda dan juga bisa mengalahkan klaim dari Bang Ciko tadi? Tapi nanti ya Bang Daniel dijawabnya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.